Videoku kali ini mengulas mengenai cara mengecek kondisi ring piston yang saya aplikasikan di motor Jupiter Z ya, dan kemungkinan besar serupa dengan motor 4 tak lainnya ya, yang 110 cc. Oke, namun sebelum kita mulai, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe dan like apabila channel dan videoku bermanfaat bagi kalian ya. Kita mulai pengecekan ring piston dengan cara menggunakan oli ya. Pastikan pemasangan ring piston kalian sudah sesuai dengan standar pabrik ya, minimal ya, seperti ini ya. Dan pastikan blok silinder dan silinder ini kalian bersihkan ya, tidak ada oli, baik menggunakan tisu maupun menggunakan kain lap ya. Ini tidak ada oli ya. Oke. Sekarang kita masukkan piston yang terpasang ring ini dari belakang ya, seperti ini kita masukkan. Andol ya. Ini sudah masuk ya pistonnya. Oke, kita dorong sampai posisi seperti ini ya. Setelah seperti ini posisinya, kita masukin oli ya. Oke. Kemudian kita dorong sampai mentok ke bawah ya, kita dorong mentok sampai ke bawah. Karena di bawah ada yang ganjal ya. Setelah kita dorong mentok sampai ke bawah, kita dorong dari bawah ke atas ya. Oke. Kita bersihkan dulu tangan kita supaya tidak praduga tidak bersalah ya. Sekarang ini tangan sudah bersih dari oli ya, pastikan ya. Kita dorong ya. Kemudian olinya kita kembalikan ya. Kembalikan. Kita dorong pistonnya sampai muncul ke permukaan ya. Seperti ini. Kemudian kita bersihkan ya. Bisa dengan tisu, bisa dengan kain ya. Oke, setelah itu kita keluarkan pistonnya ya. Pastikan tangannya bersih dari oli ya, untuk memastikan. Sekarang kita bersihkan tangan lebih pasti ya. Setelah itu ini bersih ya, tangan saya bersih ya. Setelah itu kita masukkan tangan kita. Di sini tidak ada oli ya. Bisa juga mengetes dengan tisu ya. Tisu yang baru ya. Usap-usap. Di sini tidak ada ya, sedikit ini ya. Berarti di sini ring piston saya bagus ya. Ini untuk pengecekan ring piston menggunakan oli ya. Kita ke tahap selanjutnya ya. Kita lepas dulu ya ring pistonnya ya. Ini ring piston kompresi 1 dan 2 sudah terlepas. Sekarang ring oli ya. Oke, kemudian kita bersihkan dulu pistonnya dari oli ya. Oke. Begitu juga ring pistonnya ya.
Oke, sekarang kita pengecekan ini piston seperti ini ya, yang kedua. Nah, step by step ya, kecuali untuk yang ini ya, dalam pengecekan seperti ini. Nah, kita masukin. Nah, kita dorong pakai piston sedikit seperti ini ya. Nah, kita lihat celahnya ya. Nah, itu sekitar di bawah 1 mili ya, berarti masih bagus ring piston kompresi ini ya. Ini ring piston kompresi berapa nih? Oh, ini ring piston kompresi 1 nih, agak tipisan dia dari ring piston kompresi 2. Nah, kita kemudian mengukur ring piston kompresi 2 ya, masukin. Itu sekitar 1 milian kurang ya. Oke. Ini ring piston kalau celahnya mendekati 3 mm, ring pistonnya wajib diganti ya. Ini ring piston original ya. Oke, kita lanjut pengecekan ring piston oli platnya ya, bukan yang begerigi. Nah, taruh. Nah, itu baru sekitar 1 milian itu ya. Oke. Kemudian ring piston oli yang ketiga ya. Nah, itu sekitar 1 milian ya, kurang lebih itu ya. Nah, bisa juga diukur menggunakan fluor gauge ya, fluor gauge. Nah, kalau sekitar mendekati celahnya, mendekati jaraknya sekitar 3 milian, ini baru aja diganti ya. Ini yang original, kalau yang KW saya tidak tahu, bisa jadi dia yang barunya jaraknya sekitar 2 milian kalau yang baru ya. Ini untuk pengukuran seperti ini ya. Kalau untuk gerigi, yang oli gerigi ini tidak bisa dia, karena dia tidak mengembang ya, dia seperti ini ya. Nah, sekarang dengan cara yang ketiga, presisi ya. Yang cara presisi ini kita ukur lebarnya ya, kita ukur lebarnya, bukan tebalnya, lebar. Kalau mengukur tebal seperti ini ya, ini tebal, mengukur tebal seperti ini ya. Nah, yang lebar tuh seperti ini kita ukur ya. Nah, ini 2 milian lebih sedikit ini ya. Nah, kalau kita beli yang baru ataupun yang original, itu rata-rata lebarnya sekitar 2,3 milian ya, baik yang ukuran standar oversize 0,5 ataupun oversize 1 mili ya. Itu yang barunya lebarnya rata-rata sekitar 2,3 mm ya. Oke. Ini jangka sorong ini bisa dikatakan jangka sorong KW yang tidak presisi, tapi beda-beda tipis dengan yang original ya. Itu 2 mili ya. Nah, ini juga sekitar 2 mili lebih sedikit ya, masih layak dipakai ya. Ini sekitar 2 milian nih, ring oli 3 nih. Ini memang wow, 1,8an atau sekitar 2 mili lah ini. Masih normal, ini masih layak ini ya. Karena rata-rata keluaran baru untuk ring oli plat ini sekitar 2,1 milian ya. Ini nah, sekitar 2 milian juga ini dia ya. Untuk gerigi juga, ring oli gerigi ini kita ukur. Nah, 2 mili dia ya. Ini yang saya beli baru, yang tertipu nih ya. Milik VGCR sama ya dengan yang aslinya. Ini ya. 2 mili dia. Ini sama, tapi ini yang bersih, saya mau pakai yang bersih ini. Ini yang original Jupiter Z ya. Dia hitam olinya. Nah, di sini pun yang baru, yang milik VGCR, dia ring kompresi 1 dan kompresi 2 dia 2,3 mili. Nah, gini ya, 2,3 milian dia. Ini kompresi 1, kompresi 2 ya. Nah, 2,3 milian ya. Untuk yang ring oli platnya dia di bawah 0,23 milian. Nah kan, nah, sama dia sekitar 2 mm baru ya, VGCR. Pesannya yang
Jupiter Z oversize 0,5 malah dikasih oversize 0,5 milik Vega ZR. Nah, 2 mili ya. Nah, jadi kalau misalnya kelayakannya ya, ring piston yang wajib diganti kalau dia lebarnya mendekati 1,5 atau 1,5 mm, itu wajib diganti ya ring pistonnya. Nah, ini untuk lebih presisi nih. Nah, jika 1,5 mm lebar ring piston wajib diganti ya. Nah, begini saya berikan ilustrasi ya. Nah, di sini diameter luar piston saya ini 50, sekitar 50,5. Nah, diameter piston luar saya ini yang Jupiter ini sekitar 50,8 mm. Diameter silindernya, diameter silinder ini 51 ya. Nah, ya 51. Nah, ini kedalaman celahnya hampir mendekati lebar, hampir mendekati ya. Nah, sekitar 2,4 mm ini celahnya, lubang dalam celahnya ya. Nah, ini masih normal dikatakannya yang lama ini original milik Jupiter Z, dan di sini sudah tidak terlihat lagi warna kehitaman atau simbol-simbol yang originalnya ya, karena sudah lama terpakai ya, dia aus dan terkikis ya. Tuh. Ini kalau original ya, yang ring piston Jupiter Z ini ring kompresi 2-nya ada yang tajam, ada yang tumpul ya. Ya misalnya posisinya ada di sini tulisan T top, berarti kan di sini sudah tidak terlihat, dan di sini ring pistonnya sudah datar, dia datar seperti ini, datar ya, jadi tidak terlihat yang mana yang tumpul, mana yang tajam ya. Ini ring piston kompresi 2 ya, begitu pula ring piston kompresi 1 ya, ini semuanya tajam dia ya, karena sudah lama terpakai. Jadi di sini patokannya lebarnya ya, jadi masih bisa dipakai dia ya. Tuh, makanya saya berpatokan dari lebar ring pistonnya ya. Nah, di sini saya ilustrasikan ya gambaran untuk misalnya ini ya. Maaf, saya ralat ya, saya ilustrasikan misalnya seperti ini ya. Ini kondisi ring piston saya, diameternya 50,80 mm ya. Nah, ini masih bisa saya pakai ya. Namun jika diameter piston saya ini, diameter luar piston saya ini berada 50,50 mm, maka saya akan mengganti ring piston yang oversize 0,5 mm ya. Nah, di sini makanya di sini masih bisa ya, karena dari celah ini ya, dia ada lebih sedikit. Nah, gitu. Namun sebaliknya juga, jika diameter piston saya ini sekitar 50 mm, maka saya ring pistonnya saya ganti baru dengan yang oversize 1 mm ya. 1 mm dengan patokan lebarnya ya. Nah, begitu ya. Saya ulangi untuk yang misalnya ya, diameter piston saya di 50,80 mm diameter pistonnya. Ini lebarnya masih layak pakai, maka saya masih menggunakan ya. Nah, lama kelamaan nanti pistonnya menciut dan aus menjadi 50,5 mm, namun ring pistonnya masih lebar sekitar 2 mm, maka saya wajib mengganti ring pistonnya ya, yang oversize 0,5 mm. Nah, jadi kalian paham kan, kita ring piston ini mengikuti diameter pistonnya ya. Nah, namun apabila diameter piston kita di 50 mm ya, pas saat kita bongkar, melihat gejala motor kita bongkar pistonnya di 50 mm, kita mau oversize ring pistonnya di 0,1 mm, kita mau oversize ring pistonnya 1 mm. Jika diameter pistonnya 50 mm, ada baiknya kita tidak usah oversize, lebih baik kita beli baru pistonnya dan memakai ring piston ukuran standar ya. Nah, karena kenapa? Jika kita memaksakan menggunakan ring piston yang oversize 1 mm di posisi piston kita di 50 mm, maka umurnya tidak begitu panjang ya. Ya, karena dia akan menciut dan mengaus ya, aus. Nah, jadi umurnya tidak panjang, jadi ada lebih baiknya kita membeli piston yang baru ya, piston yang baru dan juga ring piston yang standar ya. Tuh. Karena pada umumnya piston dan ring piston ini kalah jika mengalami benturan atau gesekan dengan silinder ya. Ini material silinder lebih kuat dibuatnya ya, makanya yang cepat kalah itu pertama ring piston, yang kedua piston ya. Nah, itu jadi saya tegaskan, silinder jarang sekali mengalami kekalahan ya. Nah, tuh bisa jadi memang dia aus makin lama,
tapi kita mengakali dengan penggantian pistonnya. Misalnya ya, ini diameter dalam silindernya 52, kita cari piston yang ukuran 51,59 mm ya, dan juga harus sesuai dengan lubang pin dengan connecting rodnya ya. Saya ralat ya mengenai silinder dan piston ya. Jika diameter dalam silindernya 52 mm, kita cari piston yang ukuran 51,90 mm ya, ukuran standar pabrikan ya. Oke, dan juga ukuran standar ring pistonnya ya. Tuh, tinggal kita cari di Google standar pabrikan piston ya, dan sesuaikan juga lubang pin ini dengan connecting rodnya ya, harus sama ya. Nah, jika kita misalnya ya, jika kita mendapatkan diameter piston standar pabrikannya 51,90 mm, namun pinnya tidak bisa masuk yang original pin Jupiter Z dan connecting rod, dia akan kekecilan atau kebesaran ya, jadi tidak berguna ya. Pastikan juga lubangnya sesuai jika kita mau ganti piston ya, untuk mengikuti diameter silinder jika diameter silindernya 52 mm ya, begitu ya. Nah, di sini saya terangkan mengapa saya masih memakai ring piston yang masih ini ya. Ini diameter piston saya 50,80 mm dan ini lebarnya masih sekitar 2,1 mm ya. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan aus juga ini. Nah, mendekati 1,5 mm. Begitu juga pistonnya akan mengalami aus menjadi di bawah 50,5 ke bawah ya. Nah, makanya ini masih layak. Nah, seperti itulah perhitungan saya ya. Semoga apa yang saya videokan dan apa yang saya utarakan ini semoga mudah dipahami dan dimengerti ya, mengenai cara pengecekannya baik atau kelayakannya ya. Terima kasih. Kalau memang benar bermanfaat, silakan klik tombol subscribe ya. Oke, terima kasih.